Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan macam insulin yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai kepada jenis dan macam insulin yang ada di Indonesia, kita mulai dulu kepada profil fisiologis insulin endogen. Karena kita pahami bersama bahwa insulin eksogen itu ditujukan atau diupayakan untuk menyerupai profil kerja daripada insulin endogen. Kalau kita berbicara secara fisiologi, maka setidaknya insulin endogen itu ada dua macam. Yang pertama adalah insulin yang akan meningkat apabila didapatkan kenaikan gula darah. Dalam hal ini misalnya setelah kita makan, maka akan didapatkan peningkatan daripada produksi insulin secara endogen. Jadi kalau kita makan pagi, sarapan, maka akan didapatkan peningkatan insulin setelah kita makan pagi, sarapan. Kemudian makan siang, didapatkan lagi peningkatan insulin. Dan pada saat kita makan sore atau malam, maka juga akan didapatkan insulin yang meningkat. Nah, insulin yang waktu makan ini, itu meningkatnya dengan cepat. Yang pertama, yang kedua durasinya pendek, artinya dalam waktu beberapa saat, maka dia kadarnya akan menurun. Satu lagi adalah insulin yang kita bilang itu insulin basal, yang ditujukan untuk mengcover gula darah yang dihasilkan pada saat kita berpuasa. Kita tahu bahwa pada saat kita berpuasa itu akan terjadi proses pemecahan cadangan glukosa dari liver yang kemudian akan bisa menaikkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, ini adalah tugas atau kerja daripada insulin basal untuk tetap memastikan bahwa kadar gula di dalam tubuh kita itu dalam batas yang normal. Nah, profil insulin basal ini dia bersifat stabil selama 24 jam dan halus, dalam artian tidak didapatkan peak atau puncak-puncak daripada peningkatan insulin tersebut. Nah, untuk itulah makanya insulin eksogen itu kemudian berusaha untuk menyerupai insulin endogen. Berdasarkan kerjanya, maka paling tidak ada tiga macam insulin. Yang pertama adalah insulin basal. Nah, insulin basal seperti tadi, insulin endogen ditujukan untuk mengendalikan kadar glukosa darah puasa atau basal. Cirinya adalah dia bersifat flat, ya, datar dan tidak didapatkan adanya peak atau puncak, dan kemudian dia waktunya adalah sekitar 24 jam atau bahkan lebih. Yang kedua adalah insulin prandial. Insulin prandial ditujukan untuk mengendalikan kadar glukosa darah saat kita makan. Makanya sebelum makan biasanya kita lakukan penyuntikan insulin prandial untuk memastikan bahwa gula darah yang akan meningkat setelah makan itu bisa tidak menjadi terlalu meningkat karena adanya penyuntikan insulin prandial tersebut. Nah, insulin prandial ini memiliki kerja yang cepat, ya, dan kemudian juga rilis atau habisnya juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, bentuk yang ketiga sebenarnya sama, yaitu adalah campuran antara insulin basal dan insulin prandial yang berada dalam satu sediaan. Jadi, insulin campuran ini pada dasarnya juga adalah insulin basal dan prandial yang berada dalam satu sediaan. Nah, kalau kita lihat, insulin eksogen berdasarkan jenisnya, insulin tadi dibagi paling tidak menjadi tiga macam. Yang pertama adalah human insulin. Nah, human insulin ini adalah insulin yang struktur dan urutan asam aminonya 100% sama dengan insulin endogen yang dikeluarkan oleh pankreas. Itu adalah insulin human. Berikutnya adalah insulin analog. Ya. Insulin analog adalah insulin yang dilakukan modifikasi dalam hal urutan asam aminonya, sehingga apa? Kerja dari insulin bisa menyesuaikan kebutuhannya dan lebih mirip profil kerjanya dengan profil insulin endogen. Berikutnya adalah insulin biosimilar. Insulin biosimilar ini adalah kopi biologis dari insulin original yang sudah melewati tahapan regulasi yang ketat dan menunjukkan komparabilitas yang relatif sama dengan produk original. Jadi, ini adalah kopi biologis daripada insulin analog. Kita lihat contoh-contoh dan macam-macam insulin yang ada di Indonesia. Kita masuk dengan insulin basal. Insulin basal, kita tahu tadi, cirinya adalah dia peakless, tidak ada puncak, kemudian bisa bertahan kalau bisa lebih daripada 24 jam. Nah, jenisnya kalau yang human, kita mengenal adanya humulin N, ada insulatar,
dan ada insuman basal. Itu adalah merek-merek yang ada tersedia di Indonesia. Sedangkan jenis insulin basal yang untuk analog, itu contohnya adalah Lantus yang isinya glargin, kemudian Levemir yang isinya itu Detemir, kemudian ada Tresiba yang isinya insulin degludec, dan ada Lantus XR yang isinya glargin U300. Kemudian kalau untuk insulin biosimilar yang basal, contohnya antara lain adalah glargin, Basaglar, kemudian Ezelin yang juga isinya adalah glargin, dan Sansulin yang isinya adalah glargin. Jadi ini adalah produk biosimilar di mana aslinya adalah glargin yang Lantus. Ini contohnya ya, insulin human ya, ada insuman basal, ada insulatat, ada Humulin N. Insulin analog ya, ada Lantus, ada Levemir, ada Tresiba, dan ada Lantus XR. Kemudian ini adalah insulin biosimilar, ada Basaglar, ada Ezelin, dan ada Sansulin. Nah, kita masuk ke insulin prandial. Insulin prandial tadi insulin yang kita gunakan untuk mengendalikan glukosa darah setelah kita makan, ya. Nah, cirinya adalah dia rapid onset untuk peningkatannya, dan kemudian dia akan menghilang efeknya dalam waktu beberapa saat kemudian. Jenisnya yang insulin human itu adalah Humulin R, kemudian ada Actrapid, dan ada Insuman R. Jadi R itu singkatan dari rapid, ya. Kemudian ada insulin analog ya, seperti Humalog yang isinya itu adalah Lispro. Kemudian ada Novorapid yang isinya Aspart, dan ada Apidra yang isinya itu Glulisin. Itu merupakan insulin analog yang sifatnya itu prandial untuk makan. Insulin biosimilar masih belum masuk ke Indonesia, mungkin beberapa saat ke depan kita akan temukan di pasaran insulin biosimilar yang ditujukan untuk prandial. Berikutnya ini adalah contohnya ya, Actrapid, Humulin R, dan Insuman. Sedangkan yang insulin analog ini tadi Humalog, QuickPen, Novorapid, dan Apidra. Insulin biosimilar masih belum ada. Nah, berikutnya adalah insulin campuran. Seperti tadi bahwa insulin campuran sebenarnya ditujukan untuk sekaligus mengatasi glukosa darah basal dan glukosa darah prandial yang sudah makan yang berada di dalam satu sediaan. Jenisnya, kalau yang insulin human, contohnya adalah Humulin 3070. Arti 3070 di sini artinya 30-nya merupakan komponen, atau 30%-nya merupakan komponen prandial, sedangkan 70-nya adalah komponen basal. Kemudian yang mixed-start 30-70 artinya 30-nya adalah insulin prandial, 70%-nya adalah insulin basal. Kalau kita berbicara analog, yang untuk insulin campuran itu ada Humalog MIC 2575. Itu ada di Indonesia. 25%-nya adalah insulin prandial dan 75%-nya adalah insulin basal. Kemudian ada lagi Humalog MIC 50-50. Arti 50-50 di sini berarti 50%-nya adalah insulin untuk basal dan 50%-nya lagi adalah untuk insulin prandial. Yang lain ada Novomic 30-70. Ya, 30-70 artinya dia adalah insulin Aspart-nya 30 yang tujukan untuk prandial dan 70%-nya adalah untuk basalnya. Kemudian ada lagi insulin co-formulation. Dia agak sedikit berbeda memang dalam hal teknik pencampuran. Nanti kita akan bahas dalam topik yang lain, tapi pada intinya ini merupakan contoh insulin yang ditujukan untuk basal dan prandial yang dibuat dalam satu sediaan. Untuk insulin co-formulation, contohnya adalah Ryzodec. Itu isinya adalah insulin degludec dan insulin Aspart. 30-70. 30%-nya adalah untuk insulin prandialnya, dalam hal ini adalah Aspartnya, dan 70%-nya adalah untuk degludecnya, untuk basalnya. Berikutnya khusus untuk insulin campuran ini adalah gabungan antara insulin dan GLP-1. Dalam hal ini yang ada di negara kita adalah Iglarglixi, insulin glargin dan lixisenatide yang nama brandnya adalah Soliqua, di mana glarginnya itu adalah untuk basalnya, sedangkan lixisenatide-nya itu adalah golongan GLP-1 yang ditujukan untuk prandialnya. Ini contohnya insulin human mixed-start 30-70, Humulin 30-70, kemudian ini ada Novomic 30-70, kemudian ada contoh dari Humalog MIC
2575, kemudian ada Humalog 5050, dan ada Ryzodec 3070. Dan ini khusus, ini adalah insulin plus GLP-1. Jadi kombinasi antara insulin dan GLP-1. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.